dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Guru Sumangata, Salam Pancasila. Kembali ke acara Maiki, Makassar Industri Kreatif, yang setiap hari Jumat kita tayangkan sampai bulan November akan datang. Maiki bagian dari rangkaian acara Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh tapi dekat, yaitu Profesor Makoto Ito, PhD dari Jepang. Selamat siang, Prof. Ya, Guru semangat. Ya, selamat siang. Guru semangat. Semangat, ya. Prof Ito ini selain bisa bahasa Indonesia, sudah bisa juga bahasa Bugis, ya.
Tak CD bawang. Tak CD bawang. Ya. Ya. Sebelum kita lanjut, Prof. Vito, mungkin perkenalkan diri itu dulu di universitas mana Ya. dan sebagainya. Kami silakan. Iya, ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Nama saya Makoto Ito. Saya asal kota Yokohama, itu kota pelabuhan dekat Tokyo. Saya lahir pada tahun 1950, jadi umur saya sudah 71. Dan tentang kenapa saya datang sampai Sulawesi, itu sebenarnya ceritanya panjang, tapi yang diutamakan saya belajar antropologi waktu saya masuk S2. S1 saya belajar bahasa Prancis, ya. Dan mulai S2 saya tertarik hati tentang antropologi sosial, tetapi waktu itu di mana lapangan penelitiannya kan saya belum dipastikan. Waktu itu maunya saya ke Afrika Barat karena saya belajar bahasa Prancis, jadi di sana itu bahasa Prancisnya sering dipakai, sering digunakan, karena itulah. Tetapi dari Jepang ke Afrika terlalu jauh dan susah cari kesempatan. Setelah saya masuk S2, ada teman senior saya, dia 2 tahun lebih duluan dia masuk Tanah Toraja. Ya, masuk Tanah Toraja tahun 76 sampai 78. Dan dia setelah kembali dari Tanah Toraja, dia ajak saya bagaimana mengadakan penelitian tentang orang Bugis. Itu satu alasan bagi saya. Dan yang kedua, seperti tadi saya katakan, saya tertarik hati itu Afrika Barat karena waktu itu topik saya perdagangan lewat pasir itu. Jadi saya ganti pikiran, itu lautnya itu seperti pasir itu di Indonesia atau di Nusantara. Dan di Afrika saya tertarik hati pedagang-pedagang yang menyeberang pasir berdagang bawa barang dari bagian selatan ke utara, menyeberang itu pasir. Jadi kalau cari orang seperti itu di Indonesia ada orang Bugis. Memang mereka terkenal sekali sebagai pelaut. Ya. Dan nanti belakang setelah saya mulai membaca itu artikel-artikel tentang orang Bugis khususnya, saya muncul satu tanda tanya. Memang orang Bugis terkenal sebagai pelaut, tetapi kalau melihat itu pedesaan-pedesaan, dasarnya itu pertanian, bukan itu perikanan. Perikanan memang pinggir pantai ada, tetapi makanan pokoknya itu nasi dan itu industrinya itu pertanian. Jadi kenapa itu dari pedesaan pertanian munculnya orang menuju ke laut atau ke luar? Itu satu motif untuk mempelajari budaya Bugis. Itu pertama. Ya, Ya. ini menarik ini. Tapi sebelum ke situ ya, Ya. sebenarnya Prof bukan 71, masuk 72 ya usianya. Oh, ya, tapi kalau perhitungan di Jepang, Iya. itu kalau mencapai itu hari ulang tahun, baru menjadi. Oh. Dan saya kelahiran bulan November, jadi saya rasa masih 71. Kalau sudah sebelum 72, itu sudah 6 kali itu putar itu. Ya, karena, jadi saya rasa tua, jadi saya masih bilang 71. Oh iya, iya. Supaya lebih muda gitu. Iya, iya. Yang terakhir Prof di universitas mana? Itu Tokyo Metropolitan. Tokyo. Ya, Ya. situ saya belajar antropologi sosial. Iya. Ya. Dan ya untung saya waktu saya belajar bahasa Prancis,
Jadi sumber ilmunya tentang orang Sulawesi kebanyakan saya belajar dari Pak Christian Pellas. Ya. Harmonik. Iya, almarhum. Dia menulis banyak karangan-karangan artikel, sebagiannya itu dalam bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia, tapi mayoritas dalam bahasa Perancis. Dan saya beruntung sekali bisa membaca jadi sumbernya. Iya. Ada cerita lucu. Nanti belakang saya ketemu sama Christian Pellas. Dan Christian Pellas bertanya sama saya, kenapa itu topik-topik atau apa topik yang ditambah ada persamaan dengan saya? Dia tanya. Jadi ya itu memang saya belajar dari kita, tapi saya rahasiakan. Oh itu heran, itu secara kebetulan saya tanya. Almarhum ini ya. Cuma waktu pertama saya masih ingat, saya tanya kepada Pak Pellas dan dia saya bikin marah-marah sama Pellas. Kenapa Kak? Karena dia cenderungan, dia tahu banyak, sepertinya ensiklopedianya itu budaya Bugis, tetapi cenderungan itu sejarawan, antropologi tapi sejarawan. Jadi walaupun membaca itu bukunya, artikelnya, tidak bisa dapat gambaran bagaimana kehidupan masyarakat desa. Dia itu umpamanya tentang cara teknologi itu nongka itu rumit. Tapi bagaimana kehidupannya itu tidak begitu tertulis. Jadi saya tanya, kenapa Bapak antropolog tetapi ada cenderungan sejarah dan tidak melukiskan kehidupan masyarakat di pedesaan kah? Waktu itu dia mulai marah-marah. Oh kalau begitu, kamu mau belajar atau mengatakan penelitian apa? Waktu itu saya menjawab, saya pertama mau itu mengadakan penelitian tentang pedagang-pedagang pedesaan di pasar dan yang tinggal di desa itu. Itu mungkin dialognya terjadi pada tahun 83 waktu saya sudah ada di Ujung Pandang, Makassar. Iya. Tahun berapa pertama kali di Makassar atau Sulawesi? Ya, saya pertama kali masuk tahun 81. Saya ingat itu akhir puasa sudah masuk. Jadi saya baru masuk datang ke Makassar, semua itu tutup. Ya. Dan saya mau ke Unhas juga tutup. Dan waktu itu kenalan pertama itu Dr. Husni Tanda. Ya. Husni Tanda. Dia pernah sekolah di Universitas Hiroshima. Sebelum dia berangkat pulang, saya sempat itu ketemu di Jepang. Karena tadi saya sebut ada senior yang pernah mengadakan penelitian. Dia nanti belakangnya menjadi dosen Universitas Hiroshima. Jadi dia sudah kenal dengan Pak Husni Tanda. Dan dia yang kasih kenal sama saya, itu Dr. Husni Tanda. Jadi saya pertama datang ke Makassar dan menumpang di rumahnya. Ya, begitu. Yeah. Ini penelitian pertama tentang ekonomi ya? Iya, ya. Waktu itu saya belum begitu bisa mampu berbicara bahasa Indonesia. Jadi dia ajak saya sampai kampungnya, itu kampung istrinya, itu Sengkang. Ya. Jadi kebanyakan saya ke Sengkang dan ada orang yang antarkan saya sampai ke Danau Tempe. Ya, situ saya tertarik hati itu kegiatan nelayan-nelayan di Danau Tempe. Iya, ya. Itu termasuk ekonomi juga. Ya. Ya. Setelah itu penelitian tentang pasar ya? Iya, tapi itu jadi setelah itu penelitian waktu itu cuma berlaku sekitar 50 hari kah begitu atau 1 bulan di Sengkang. Setelah itu saya kembali. Dan
habis itu saya usahakan bersiap itu bikin proposal kah atau urus visa kah, dan waktu itu saya baru nikah. Jadi urusan itu juga makan waktu karena saya belum dapat kerja, jadi itu pihak istri memprotes, kamu belum ada kerja, kenapa bisa kami? Ya, tapi istri saya juga antropolog. Jadi kita sama-sama pergi ke Indonesia. Kalau pergi sama-sama, mesti sebelumnya nikah. Begitu, dan saya minta izin. Dan itu makan waktu lama. Jadi pada tahun 83, saya baru berangkat bersama istri. Dan yang pertama itu tinggal di Ujung Pandang, di kampus Baraya, dalam kampus Unhas lama. Kampus lama. Ya. Dan setelah itu, masuk daerah Sopen sekitar bulan April ke Mei itu tahun 84. Dan waktu itu memang saya pertama itu tertarik hati tentang pedagang-pedagang pasar, karena seperti tadi katakan ada banyak orang Bugis keluar dari Sulawesi sebagai pedagang pelaut, ya. Jadi, apakah itu pedagang-pedagang pasar, apakah ada kaitannya antara pedagang pasar dan pedagang-pedagang luar Sulawesi? Begitu. Ya. Simpulannya tidak begitu ada kaitannya. Belum, ya. Ya, ya. Kalau kita sebelum pindah ke diaspora itu, ini pasar-pasar tradisional kita ini kan makin lama, makin hilang. Juga sebagai antropolog pasti punya data-data tentang umpamanya kalender. Ada kalender ranking 5, ranking Asera. Apa masih digunakan atau bagaimana? Silakan. Itu kalau saya masuk untuk mengadakan penelitian, itu daerah Sopeng khususnya. Jadi tahun 81 saya masuk ke Wajo, Sengkang, tetapi waktu itu pernah itu Pak Christian Pelas mengadakan penelitian di Wajo, dan ada juga satu peneliti dari Inggris, perempuan, itu juga itu masuk. Jadi saya pikir lebih baik itu lokasi penelitian lain. Dan kalau Sopeng sebenarnya ada satu, lebih dulu itu Susamira, ya, itu tahun akhir mungkin 70-an. Tapi waktu saya masuk, saya belum tahu informasi, ya. Jadi saya masuk Sopeng, dan saya menumpang di rumahnya. Itu orang tua angkat saya, itu guru sekolah SD, tetapi ada banyak familinya menjadi pedagang pasar. Ada juga itu anaknya yang menjadi pedagang juga. Jadi saya dapat informasi. Dan kalau di Sopeng, kalau melihat keadaan pasar-pasar, itu biasa antar itu 5 hari. Tapi sudah harinya ditentukan. Itu umpamanya pasar Cabenge, itu pasar paling besar di Sopeng, itu hari Senin dan hari Jumat. Ya. Dan kalau saya tinggal di Lajoa, itu Kecamatan Lilireaja, Desa Jennai, itu juga hari Senin dan hari Senin dan Jumat. Dan kalau Takalala, pasar Takalala, itu mungkin pasar terbesar nomor 2, urutan kedua, itu hari Selasa dan Sabtu, begitu. Ya, ya. Tapi harinya tentukan, itu katanya waktu zaman Belanda. Tetapi kalau cari-cari itu pasar, saya sampai ke Gunung Jole. Situ ada orang kasih tahu, atau bilang 7 kah, bilang 20 kah, begitu, ada bilang 55. Dan ada orang kasih tahu, masih ada orang gunakan itu pasar 55. Itu daerah perbatasan itu Bone dan Wajo, khususnya itu Solo, ya, ada sungai Cendana, ya, dekat situ.
Ya, daerah sekitarnya atau ke ujung ke itu Bone Utara. Pampanua. Ya, sekitar situ masih pakai pasal 55. Iya, rekening 5 ya, Iya, rekening 5. Cuma kalau pasal 55, jadi setiap minggu harinya bergelar. Iya. Karena satu minggu itu perlu 5 hari saja. Ya. Jadi kalau bagi saya nggak susah hitung, tapi ya bagi mereka setempat sudah terbiasa kan begitu. Iya. Iya, iya. Berarti zaman-zaman itu terkenal itu apa? Tembakau, cabai Iya, ya. iya, iya. Itu saya tinggal di Lajowa seperti tadi katakan, dan Lajowa dan Cabenge itu dengan PT-PT paling-paling ya 15-20 menit ya langsung. Dan kalau sudah mendekati Cabenge, sudah itu harumnya itu tembakau, bukan main. Dan asapnya juga kelihatan, dan ada berbunyinya orang yang iris dengan alat, ya. Mungkin 20 berapakah ada perusahaan-perusahaan kecil ya secara kekurangan ya. Saya juga pernah belajar itu jalan-jalan. Iya. Icho ugi. Cuma sayangnya atau itu zamannya kah itu sekarang tertinggal cuma satu kah begitu. Iya. Sudah sisa satu ya. Yang saya ingat satu merek itu Patiro Sompe kah begitu. Iya, begitu. Itu ada dokumen-dokumennya. Iya. Pak. Saya. Iya. Saya tidak begitu. Ya, tidak secara serius itu. Cuma waktu saya ada di sini, ada dosen namanya saya lupa. Di Unhas ada pusat latihan ilmu-ilmu sosial. Itu dosen-dosen muda atau mereka mencari kesempatan mengadakan penelitian di sosial. Jadi dari universitas di Ponegoro atau universitas lain, ya sekitar 30 dosennya datang, dosen muda. Dan antaranya satu orang yang masuk itu Cabeng. Jadi itu bermanfaat sekali bagi saya untuk membaca. Iya. Tapi setahu saya cuma satu orang kayak begitu. Iya. Nah ini kita bergeser ke diaspora Bugis. Iya. Tadi adakah kolerasi antara pedagang di pasar-pasar tradisional ini dengan pedagang yang keluar? Iya. Nah, ini diaspora Bugis ini semuanya kan ada berapa periode ya, pemberangkatan. Yang pertama ketika Perang Makassar, itu berangkat ke barat, dan ini yang memberikan jejak-jejak kepahlawanan, turunan-turunan. Ada juga sampai ke Ayutthaya. Bangkok banyak sekali ya sekarang. Terus periode kedua itu ketika revolusi. Tapi sebelumnya ada Rumpanan Bone. Iya, Rumpanan. 19. Iya, jadi habis itu ada mungkin jumlahnya itu susah dibayangkan apakah besar atau tidak. Tapi yang saya dapat info di Sabah, Malaysia, khususnya daerah Tawau, yang pertama kali datang itu setelah itu Rumpanan Bone. 1905 ya, yang terakhir itu lari ke utara kelihatannya ya. Ketika DITI itu lari ke timur. Nah ini Prof Vito kan yang Sabah ini ya, ini menarik juga. Nah, mungkin bisa gambarkan dulu. Jadi yang saya tahu, jadi gelombang pertama. Tapi itu bukan, apakah boleh sebut gelombang atau tidak. Tapi ada beberapa orang asal Sulawesi Selatan itu datang ke daerah Sabah. Dan menurut satu cerita atau versi cerita, mereka sudah berdagang sampai ke Singapura atau Johor dari
Sulawesi. Tapi itu lewat itu bagian utara itu Borneo, Kalimantan. Dan mereka kalau perjalanannya jauh, singa-singa. Dan ada satu tempat di mana bisa dapat air yang baik dan bisa dapat makanan. Itu daerah dekat Tawau. Ya. Dan akhirnya mereka menetap. Itu satu versi. Ya. Dan lama kelamaan ya masih pemerintahan Inggris itu kota seperti kota Tawau makin hari makin besar. Tapi menurut catatan pada mulanya itu jumlah penduduk Tawau sekarang itu lebih 3600 sekian. 30 ya sekian, tapi pada mulanya cuma 200 penduduk. Ya. Dan waktu itu ada beberapa orang Bugis. Dan nanti ada seorang Bugis dilantik sebagai penghulu itu Tawau. Itu penghulu itu sepertinya kepala desa kah begitu. Itu namanya, nama panggilannya Puado. Itu orang dari Sengkang. Jadi Puado penghulu pertama di Tawau adalah orang Bugis. Itu orangnya itu cukup terkenal. Tapi waktu itu masih jumlah penduduknya kurang. Ya. Dan yang saya tahu itu gelombang yang kedua, ya itu setelah merdeka Indonesia sudah sebagian orang itu lari atau masuk ke daerah Malaysia. Tapi yang terbanyak itu ya waktunya zaman gerombolan atau ya setelah gerombolan. Yang saya kenal satu orang, dia itu pimpinannya itu komandan itu DITI, tetapi waktu masuk ke apa namanya Sabah, dia itu berbentuk wanita. Pura-pura, ya. Dan itu masuk. Tapi belakangnya dia menjadi pengusaha besar. Iya, iya. Setelah 60-an itu ya. Iya, iya. Dan yang kedua, sekitar 70-an itu ekonomi Malaysia meningkat sekali. Waktu itu ada banyak orang dari Sulawesi mencari kerja. Waktu itu Indonesia belum lapangan kerjanya tidak begitu. Apalagi pedesaan. Jadi mereka mencari kerja, tapi itu sebagai itu kerja kasarnya banyak. Masuk ke hutan-hutan atau estate itu kebun sawit, ya kebun kelapa sawit begitu. Ya, itu banyak. Jadi mata pencarian mereka apa saja itu? Selain itu buruh pabrik buruh atau ya buruh camp begitu. Ya. Tidak ada yang dagang itu. Oh, dagangnya ada. Ya, itu mereka apa namanya gunakan perbatasan. Memang Tawau itu dekat sekali dari perbatasan Indonesia. Ya, setiap hari dari Nunukan ke Tawau ada boat bisa menumpangnya 200 orang dan penuh sekali. Saya sekali coba, tapi karena penuh penumpang terus miring itu. Saya takut tuh sekali sampai ke Tawau. Iya, iya, iya. Jadi kalau orang yang bermukim daerah perbatasan, mereka tidak pakai paspor, tapi diberikan semacam kartu itu. Bisa PP-nya itu tahu, umpamanya ada familinya kah di sana, ada usahanya di sana, bisa PP itu. Dan umpamanya bawa beras. Tapi itu secara sembunyi. Karena daerah Sabah itu menanam padi itu kurang sekali. Cuma itu bagian barat saja. Kalau daerah Tawau semua itu estate, jadi tidak ada. Jadi berasnya. Dan orang, apalagi kalau orang Tawau, mayoritas orang Bugis, mereka suka rokok dari Indonesia. Rokok kretek, itu juga secara sembunyi. Ya.
Dan antar pemerintah Indonesia dan Malaysia juga masih itu secara resmi itu tukar itu barang, tidak pakai uang. Itu tapi agak jauh dari pelabuhan. Barter. Ya, barter itu. Iya. Iya. Tapi jadi saya boleh pindah sedikit. Jadi apa namanya? Di sini saya tulis itu identitas orang Bugis itu karena saya membedakan kira-kira 3 kategori orang Bugis yang terdapat di Sabah. Satu, saya namakan itu Bugis Melayu. Orang keturunan Bugis, tapi dia sudah warga negara Malaysia dan dianggap dirinya sebagai orang Melayu. Mereka tahu dari Bugis, tapi mereka juga sebut, oh saya sudah orang Melayu. Begitu. Yang kedua, Bugis Sabah. Kenapa Bugis Sabah? Itu orang tuanya setelah merdeka atau sebelumnya datang dari Indonesia ke Malaysia. Dan anak-anak yang lahir di Malaysia, mereka dapat kesempatan itu pendidikan tinggi. Mereka jadi kebetulan saya ketemu ada satu orang yang kerja di pemerintah daerah, ada pegawai bank, ada dosen, sudah menjadi elit. Ya. Mereka intinya itu generasi 2, itu Bugis Sabah. Ya. Belakangnya mereka mendirikan satu persatuan namanya PKBS, Persatuan Kebajikan Bugis Sabah. Dan kategori yang ketiga itu Bugis Indonesia. Jadi sampai sekarang banyak orang Bugis, cuma Bugis saja, bukan Bugis saja, dari Sulawesi dari Indonesia masuk ke wilayah Sabah atau itu Malaysia pada umumnya. Dan mereka itu tidak peduli identitasnya. Jadi saya orang Bugis dan pergi ke sana saya tetap orang Bugis dan warga negara Indonesia dan masuk secara sembunyi. Ya. Tetapi generasi yang kedua itu Bugis Sabah, walaupun mereka keturunan Bugis tapi sudah warga negara Malaysia yang lahir di Sabah. Ya. Dan yang pertamanya itu Bugis Melayu. Itu sebelum merdeka Malaysia sudah ada di Sabah dan sudah dianggap dirinya sebagai Melayu. Ya, begitu ada ketiga kategori. Dan saya tertarik ke hati itu dinasti yang kedua. Ya. Kenapa? Kak? Situ jelas itu mendapat semacam dilemanya mereka. Ya. Apa saja dilema identitas ya, itu begini. Mereka pikir, satu orang bilang begini, kalau saya mau naik pangkat, tidak boleh sebut saya orang Bugis. Jadi saya sebut dirinya cuma Melayu. Karena di daerah Sabah, Bugis punya semacam stereotip. Ya. Ada prasangka dari orang lain. Oh, Bugis itu pendatang. Ya. Kadang-kadang penjahat. Ya, suka berkelahi, suka orang. Ya. Begitu ada prasangka. Dan memang mungkin sebagian ada, tapi yang kebanyakan itu barusan datang dari Indonesia. Jadi generasi muda yang sudah dapat pendidikan, mereka mau membedakan dirinya itu dari dengan orang Bugis barusan datang. Jangan campurnya dengan mereka. Mereka orang Bugis tapi barusan datang. Tapi kami berpendidikan, hidup di Malaysia, Bugis Sabah. Ya. Dan tetapi ada satu dilema lagi. Di Malaysia ada kategori Bumi Putra.
dan non bumi putra. Kalau Indonesia pribumi dan non pribumi. Tapi itu anak lain sifatnya. Itu bumi putra bersifat politikal. Ya. Karena dulu itu mungkin tahun 60-an itu manipulasi politik. Sekali orang Bugis dianggap sebagai bumi putra. Padahal bukan lahir di Sabah. Ya, sebenarnya memang itu bumi putra itu diartikan orang atau orang tuanya lahir di Sabah. Tetapi kebanyakan orang pendatang dari Sulawesi, umpamanya generasi yang kedua, mereka orang tuanya langsung dari Sulawesi. Jadi tidak bisa menjadi bumi putra. Tetapi karena dulu ada contohnya, mereka minta menjadi bumi putra sampai sekarang. Tapi baru-baru ini itu ada keputusan dari Mahkamah Agung di Sabah. Orang Bugis dan orang Jawa tidak bisa menjadi bumi putra. Itu sudah ditentukan. Ya. Jadi kegiatan mereka itu kegiatan satu tujuannya itu PKBS tadi saya sebut itu sudah gagal. Iya. Nah, situ dilemanya. Jadi ada gap antara generasi kedua dengan yang baru datang ya, generasi yang baru datang itu. Terus apa saja program dari organisasi itu? Jadi PKBS itu anggotanya mungkin lebih 100.000 orang. Banyak. Di Malaysia saja, di Sabah saja, cukup banyak. Ya. Dan mereka cabang-cabang mungkin lebih 20 kah. Tapi itu dalam satu provinsi ada banyak cabang. Itu kenapa begitu? Karena dulunya itu mereka itu mengirim wakil rakyat. Ya. Karena mereka sudah warga negara Malaysia, jadi punya hak menjadi wakil rakyat. Dan memang ada 1-2 yang menjadi wakil rakyat. Dan kalau sudah ada wakil rakyat atau yang ada orang yang mewakili suaranya PKBS, ya mendorong itu kegiatannya itu menjadi bumi putra. Tapi itu akhirnya tidak bisa. Iya. Tadi masih dalam perjuangan. Ya. Dan mungkin saya mesti tambah satu dilema. Kalau di Tawau atau Sabah juga ada festival kebudayaan. Dan masing-masing suku bangsa mengadakan itu umpamanya tari-tarian begitu. Dan antaranya itu orang Bugis juga termasuk. Tetapi kalau cari-cari unsur kebudayaan, kadang-kadang itu orang Bugis yang ada di Sabah tidak begitu tahu atau sudah mulai kabur. Jadi intinya masih ada di Sulawesi Selatan. Jadi waktu itu mereka mesti tanya atau punya hubungan dengan orang Indonesia atau Bugis Indonesia. Setelah lebih jelas tahu apa maknanya itu umpamanya adat ini kayak begitu. Ya. Jadi kalau generasi kedua makin hari makin menjadi orang Melayu, mendekati orang Melayu, tapi itu makin hari makin itu lupakan, tidak lupa sama sekali, tetapi itu budaya-budaya selesai. Kalau bahasanya, masih ngerti bahasa Bugis? Iya, itu, tapi makin hari makin menurun saya kira. Kalau generasi sekarang umpamanya 20-an sudah tidak bisa lagi cuma agak karebaka begitu ya, yang sehari-hari saja itu. Kalau kue-kue makanan di rumah itu masih ya? Iya. Jadi masalah makan ini, baju juga mungkin? Iya.
baju adat. Oh iya, baju masih. Iya, Masih. iya. Cuma mereka tidak tahu itu Ilakaligo. Ya, di sini juga itu sudah tidak begitu. Tapi di sana itu. Iya. Iya. Waktu bincang-bincang dengan mereka, saya itu bicara tentang bagaimana sekarang keadaannya Makassar kayak begitu. Mereka tertarik ke hati. Ya, karena waktu itu mereka belum pernah mengunjungi tanah air orang tuanya. Iya. Ya, memang menarik ya. Berapa tahun lalu saya di penelitian tahun 80-an juga, penelitian di Kalimantan Timur, di Danau Ohong itu. Ada 2 tahun tentang upacara kematian. Dengan tahun berikutnya itu 2 tahun kemudian upacara penyembuhan belian. Nah, situ ketemu anak-anak muda dari Tanjung, satu Tanjung situ, itu orang Wajok semua. Oh ya, ya. Memang. Nah, ini anak-anak muda ini. Itu semuanya lebih Bugis dari anak Bugis sekarang sih di kampung-kampung ya. Ada keris selalu di sini. Begitu. Dan tanya itu bawa kareng itu bagaimana? Bawa kareng itu bagaimana? Ya, tidak pernah. Kenapa? Kan sekarang dekat. Saya bilang kan. Dia bilang kami tidak boleh lihat itu. Tidak boleh lihat bawa kareng karena kena kutukan. Artinya ada satu periode mereka ini berangkat memang tidak mau pulang, ya, atau mungkin ada orang-orang sumpah ya, orang-orang Tuhan sumpah gitu. Nah ini ya generasi ketiga, keempat itu ya. Ini juga, tapi sangat bangga karena mereka tetap pertahankan. Juga pernah kolaborasi juga dengan komunitas kebangsaan itu untuk buat buku tiga buku diaspora Bugis di Semenanjung. Nah, itu kampung-kampung Bugis di Semenanjung itu ada 5 museum, 3 museum Bugis. Di situ juga masih pertahankan Bugis, tidak bisa bahasa Melayu juga. Nah, ada kue-kue masih. Nah, terus ada ibu yang pegang lontar. Nah, ini disembunyi dulu waktu bapaknya dan suaminya masih hidup, disembunyi. Katanya kenapa ini tidak boleh kelihatan. Nah, ini juga mungkin zaman-zaman waktu pelarian itu mereka sembunyikan silsilah. Nah, sekarang sudah terbuka ya, sudah bangkit dan komunikasi lebih baik lagi. Ya, ini dilema Bugis Sabah ini kita bisa katakanlah Bugis Sabah ya. Iya, karena tadi Bapak sebut itu Bugis Semenanjung. Itu memang keadaannya orang Bugis di sana dan di Sabah itu agak berlain. Karena kalau Semenanjung ada kerajaan. Dan kalau ada kerajaan pasti ada darah. Ada raja-rajanya. Nah, ada juga kerajaan itu didirikan dengan orang Bugis sendiri. Tapi kalau Sabah hampir tidak ada kerajaan. Jadi tidak ada sejarah orang Bugis menjadi raja kah atau ya menteri-menterinya kah begitu. Jadi memang banyak orang Bugis yang ada di Sabah bilang, kalau lihat Semenanjung, di sana orang Bugis sudah menjadi warga negara itu. Tapi mereka karena sudah Bugis Melayu, kalau saya gunakan itu kategori tadi, jadi mereka tidak apa-apa, tidak lagu-lagu. Ya, identitasnya sudah tetap sebagai Bugis Melayu. Mungkin mereka bilang, oh saya orang Melayu, tapi keturunan Bugis. Ya. Saya ketemu cukup beberapa orang dosen-dosen di Universitas Kebahasaan Malaysia. Waktu saya bincang-bincang, oh nenek saya berapa lapis dari Sulawesi, tapi saya sama sekali tidak tahu bagaimana hubungannya begitu.
Oh, itu. Jadi sudah ada banyak yang berhasil ke seminarnya. Iya, terutama di perkebunan ya, perkebunan. Tapi beda dengan di Semenanjung, generasi sekarang ini ada dilema pendidikan mereka. Kalau tadi di Sabah ini kelihatannya pendidikannya bagus ya, sampai ada Bugis versi kedua itu, Bugis. Ada mungkin Prof. Iko. Itu mungkin generasi dua, kenapa mereka rajin belajar, mendapat pendidikan tinggi, karena mereka tahu bagaimana susahnya kehidupan orang tuanya. Ya, mereka itu datang ke Malaysia tahun 40-an, 50-an, dan susah cari nafkah. Ya. Tetapi, dan kebanyakan itu orang tuanya itu kerja di estate namanya Borneo Abaka. Ya, itu Inggris punya. Ya, sampai tahun 56 kalau tidak salah. Dan jadi mereka itu anak-anaknya rajin belajar dan dapat pendidikan tinggi. Ya. Dan tentang itu masalah migran, saya punya berkesan rata-rata mereka itu toleransinya tinggi. Waktu saya pergi, diterima baik-baik. Saya pikir kenapa begini kah? Itu ya memang orang di sini juga ramah tamah, tapi sedikit lain. Saya pikir alasannya itu karena mereka punya pengalaman hidup sebagai minoritas. Jadi selama tinggal di sini orang Bugis tidak mungkin menjadi minoritas. Ya, tapi kalau pergi ke daerah lain, ya boleh jadi menjadi minoritas. Ya, dari segi suku bangsa, dari segi penduduk. Dan kalau minoritas, ya ada kesulitan ya. Jadi di samping itu mereka juga punya simpatik atau karena ada pengalaman kesulitan, mereka mengerti bagaimana susahnya orang minoritas atau pendatang. Jadi saya juga sebagai pendatang pergi ke sana. Jadi mungkin mereka punya rasa simpatik sedikit dan terima baik-baik. Itu agak lain daripada sini. Jadi pengalaman mencari nafkah di luar Sulawesi, saya kira itu ada gunanya. Ya, ada gunanya. Memang ada tradisi yang menjadi karakter orang Bugis itu, namanya sirik itu ya. Jadi belum pernah kejadian juga kita dengar cerita ada perantau, ada dalam kampung itu mati kelaparan. Pastilah ada. Kalau kita ke rumah orang Bugis, orang Makassar, pastilah apa yang dimakan akan kita makan bersama. Itu malu dia kalau tidak berbuat baik. Nah, ini rupanya kalau keluar Sulawesi itu lebih kuat ya. Lebih kuat. Saya baru ingat ada seorang bilang dia datang dari Baruka begitu. Ya, waktu dia bilang begini, kalau saya seandainya tinggal terus di kampung, mungkin saya berkelahi dengan saudara-saudara karena ada masalah warisan begitu. Tapi karena saya meninggalkan kampungnya dan tinggal lama, jadi kalau ketemu saudara baru itu jabatan begitu, ada rasa yang apa namanya akrab karena itu enaknya kan. Dan memang ada satu tradisi Bugis yang di Lagaligo disebutkan itu malipu-lipu. Satu kewajiban bagi seorang pangeran untuk malipu-lipu keliling keluar kampungnya, mencari pengetahuan, pergaulan, diplomasi, berdagang dan sebagainya. Dan ketika
dia duduk dalam jabatan, pastilah sudah lebih banyak pengetahuan. Ini saat terakhir, mungkin ada pernyataan-pernyataan penutup dari Prof. Maiko. Ya, itu di Jepang juga ada betapa kalau ada anak yang sayang, kasih pergi keluar itu. Ya, itu supaya menjadi kuat, ya menambah pengetahuan kah, begitu. Kalau melihat itu Kalimantan ada suku Ibang, situ ada terkenal istilah Gujalaika kalau tidak salah. Itu juga mencari pengalaman. Jadi untuk menjadi dewasa, sebelumnya mesti pergi keluar dari kampungnya menambah pengetahuan. Setelah itu baru dianggap orang menjadi dewasa. Jadi dibanding dengan masa lalu, sekarang anak-anak main di rumah saja, main komputer. Malas itu keluar. Malas keluar dalam kota juga, tapi ya menambah pengetahuan sampai keluar negeri itu ya sampai sekarang tetap itu berarti dan penting sekali. Ya. Demikian bincang kita di Maiki ini, rangkaian Sipakatau gotong royong gerakan kebudayaan dari Sulawesi bersama Profesor Makoto Ito PhD yang kebetulan sekarang ini berada di Makassar mengamati berbagai hal termasuk gerakan kebudayaan dari Sulawesi. Kita akan ketemu hari Jumat depan dengan topik yang lain tentang Maiki. Makassar Industri Kreatif yang segera dibuka tanggal 19 Agustus 2022 di Benteng Sumbaopu. Terima kasih Guru terima kasih kembali. Terima kasih Guru Semangat. Salam Pancasila. Hari esok berawal hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta.
dapat